وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah salat Jumat, a'azzakumullah. Baru saja kita bersama-sama keluar dari bulan Ramadan, ditinggalkan bulan Ramadan persis 1 pekan dengan hari ini. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda ketika menunjukkan keagungan bulan Ramadan, dan memang bulan Ramadan itu agung, anugerah khusus, anugerah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi bersabda, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mengisi bulan Ramadan dengan berpuasa di siang harinya dan salat malam di malam harinya, qiyamul Ramadan, maka disebutkan kharaja min dunubihi kayaumin waladat su'um. Kalau itu dilakukan benar-benar karena iman kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang qiyamul Ramadan, maka ketika bulan Ramadan keluar dan ketika kita ditinggalkan bulan Ramadan, maka kharaja min dunubihi kayaumin waladat su'um. Keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia keluar pada hari pertama dilahirkan oleh ibu. Karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, berarti kita ini ibarat bayi, maka bayi yang baru berumur 1 pekan. Luar biasa. Meskipun ada di antara kita yang sudah berumur 40 tahun, ada yang sudah berumur 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, tapi kita nyaris semuanya sama, baru berumur 1 pekan. Dan bayangkan, bayi yang berumur 1 pekan itu adalah bersih, tidak ada dosa. Dan karena itu, maka tangisnya pun tangis yang membahagiakan. Kalau bayi ada tangisnya di masa itu, baru berumur 1 pekan, maka itu adalah tangis yang membahagiakan. Kalau ada senyumnya, maka senyum yang sangat menawan. Bahkan kotorannya, pipisnya, nyaris tidak kita pandang sebagai kotor. Karena itu rata-rata orang tua kalau melihat bayinya buang air, maka itu bukan masalah. Karena itu adalah buang air anak, bayi yang masih suci. Dan memang Nabi sebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia ini, bayi itu kalau lahir dalam kondisi fitrah. Mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti insyaallah kita dalam kondisi tidak ada dosa sampai dengan hari ini, insyaallah. Karena telah dibersihkan di bulan Ramadan. Puasa itu membersihkan dosa, qiyamul lail membersihkan dosa, dan amalan-amalan yang lain membersihkan dosa, ditambah lagi dengan mendapatkan pahala, anugerah, karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja Bapak dan saudara-saudara sekalian, ya ibarat bayi. Berarti bayi itu harus dijaga. Dan begitulah kita. Setelah keluar dari bulan Ramadan, maka kita harus menjaga. Kalau bayi dijaga orang tuanya,
kalau bayi dijaga oleh ibunya. Tapi kita sebagai bayi yang lahir dari rahim Ramadan, kita masing-masing yang menjaga diri kita. Karena itu jangan sampai ada yang lengah. Ketika kita dalam kondisi bersih, maka berarti kita segera untuk menepis kalau ada sesuatu yang akan mengotori. Apalagi bersamaan dengan keluarnya bulan Ramadan, maka setan itu dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, saat bulan Ramadan tiba, setan diikat. Dan berarti setelah bulan Ramadan keluar, setan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kita memiliki tugas yang cukup berat, menjaga diri dan menghadapi godaan setan. Maka Allah berpesan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti tipu daya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian semua. Maka jangan sampai ada yang terpedaya dengan setan, dengan bujuk dan rayuannya. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan setan itu musuh. Mari kita sadari, di kanan kiri kita, di depan belakang kita ada setan yang sedang menggoda. Karena setan telah dilepas. Dan yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, setelah bulan Ramadan meninggalkan kita, kita dalam kondisi bersih, kita dalam kondisi Masya Allah, seperti kembali lagi bayi, bahkan ya seperti kembali lagi masa muda. Maka berarti di samping kita menjaga diri kita, maka kita harus melaju lebih kencang. Karena hidup ini adalah perlombaan. Hidup ini adalah musabaqah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan, fastabiqul khairat, maka hendaknya berlomba-lomba untuk menggapai kebajikan itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Bersegeralah untuk segera mendapatkan, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kalian masuk surga. Oleh karena itu, setelah bulan Ramadan bukan bulan kita leha-leha karena kita sudah beribadah, tidak. Justru di luar bulan Ramadan ibadah kita tambah, kita tingkatkan. Bacaan Al-Quran kita tingkatkan, ibadah-ibadah kita tingkatkan, dan perjuangan kita tingkatkan. Wahai para pemuda, para mahasiswa, para pelajar, segera cepat belajar. Jangan pernah membuang-buang waktu. Segera belajar. Masa depan ada di tangan kalian. Dan masa depan di tangan kalian itu adalah ketika kalian belajar. Anak-anakku yang masih SMA, yang masih SMP, yang masih SD, belajar dengan baik. Jangan sampai waktu kalian terbuang hanya dengan membaca HP saja. Jangan. Belajar. Belajar. Tidak ada orang yang hebat kecuali di masa mudanya belajar. Para orang tua, dorong anaknya belajar. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Pada hari ini sekolah di mana-mana dibuka. Ya, jangan sampai dibiarkan anak kita tidak sekolah. Jangan dibiarkan anak kita tidak menuntut ilmu. Ilmu itulah yang menentukan masa depan anak-anak kita, bukan harta. Kalau harta sekejap akan hilang, tapi ilmu itulah yang nanti akan mengangkat harkat dan martabat anak-anak kita. Kita berharap anak-anak kita nanti yang memimpin bangsa dan negara ini, sehingga bangsa dan negara ini maju. Jangan sampai bangsa dan negara ini dipimpin oleh generasi yang diliputi dengan kebodohan. Ketika generasi kebodohan yang memimpin negara, maka kondisinya tidak akan membawa kemajuan. Kita punya harapan besar. Mungkin kita yang sudah tua tidak banyak bisa berbuat, tapi anak kita itulah yang nanti akan berbuat. Maka dorong anak itu untuk belajar, dorong anak itu untuk sekolah. Tinggalkan dulu HP itu yang hanya menyesatkan dan membuang-buang waktu. Iya, insya Allah kita para orang tua, kalau sekedar memberikan makan siang, sore, pagi, insya Allah kita mampu. Dan kita dorong anak kita untuk belajar. Karena dari situlah bangsa dan negara itu diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita semuanya tidak lupa saudara-saudara kita yang di Palestina. Mari kita doakan
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan memberikan kemerdekaan. Iya, kita berharap perang yang terjadi di sana, dua kubu yang sedang berperang antara Iran dan Israel didukung dengan Amerika. Kita berharap mudah-mudahan ini merupakan jalan dari kemerdekaan Palestina. Ibarat dulu peperangan Jepang dengan sekutu, yang juga itu mengakibatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala turun sehingga bangsa dan negara kita ini merdeka. Oleh karena itu jangan ada yang silau, karena bisa terjadi memang orang-orang buruk, sesama orang-orang buruk itu berperang, sesama orang-orang zalim, sesama orang-orang zalim itu berperang, dan itu merupakan anugerah dari Allah untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Karena itu memang bisa terjadi pertolongan Allah itu terjadi karena adanya orang-orang zalim yang berperang di antara mereka. Karena sesungguhnya orang-orang zalim atau orang-orang kafir itu kelihatannya bersatu, tapi sesungguhnya hati mereka adalah berpecah. Wa qulubuhum syatta, hati mereka berpecah belah. Karena itu jangan ada yang sampai keliru. Kita harus tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di garis ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang benar, akidah yang insya Allah dengan akidah itulah yang menyebabkan kita nanti bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada yang terpengaruh kanan dan kiri. Kita hendaknya betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar, mengikuti Utsman ibn Affan, mengikuti Ali bin Abi Thalib, mengikuti para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengikuti imam-imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain. Bukan imam-imam yang dadakan, dan bukan imam-imam yang tidak mengerti tentang agama. Kita punya jalur yang jelas, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan karena itulah insya Allah kita bisa lurus dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang nyimpang maka tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.